Selamat datang di channel ini, di mana kita akan mengupas secara mendalam mengenai salah satu topik yang sering dianggap tabu namun krusial, yaitu 10 ciri orang yang akan gagal dalam hidup. Kesuksesan bukanlah sebuah keberuntungan semata, melainkan hasil dari pola pikir, sikap, dan kebiasaan yang kita tanamkan setiap hari. Di sini kita akan menelaah dengan objektivitas dan ketelitian seperti layaknya seorang akademisi yang kritis dan skeptis terhadap segala asumsi yang ada. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa meskipun memiliki potensi besar, ada kalanya seseorang terjebak dalam lingkaran kegagalan yang seolah-olah sulit untuk diputus? Dalam video kali ini kita akan menyusun analisis mendalam mengenai kesalahan-kesalahan fundamental yang seringkali menjadi penghambat utama menuju keberhasilan. Setiap ciri yang akan kita bahas merupakan cermin nyata dari pola pikir dan perilaku yang jika tidak segera diperbaiki, bisa membawa seseorang ke jalan buntu dalam hidupnya. Mari kita buka pikiran kita dan tanyakan, apa sebenarnya yang membuat seseorang tidak mampu menggapai impian besarnya? Dengan pendekatan yang skeptis dan penuh pertanyaan, kita akan merefleksikan serta menantang kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap remeh. Semoga melalui pemaparan ini Anda dapat menemukan titik tolak untuk melakukan perubahan positif demi masa depan yang lebih gemilang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ciri yang pertama, yaitu adalah tidak punya visi dan tujuan hidup. Ciri pertama yang akan kita bahas adalah kurangnya visi dan tujuan hidup yang jelas. Tanpa adanya arah yang pasti, seseorang akan sulit menemukan motivasi yang mendalam untuk melangkah maju. Individu yang tidak memiliki visi cenderung hidup tanpa arah, seolah-olah terombang-ambing oleh arus kehidupan tanpa tujuan yang terdefinisi. Ketidakjelasan ini menyebabkan setiap usaha yang dilakukan kehilangan esensi dan arti. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memahami apa yang ingin kita capai dalam hidup? Tanpa menetapkan tujuan yang konkret, upaya sehari-hari hanya menjadi serangkaian tindakan tanpa arah. Ketiadaan visi ini seringkali membuat seseorang kehilangan semangat dan terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif, sehingga potensi terbaik diri tidak pernah terrealisasi. Oleh karena itu, menetapkan visi dan tujuan hidup yang jelas merupakan pondasi utama dalam perjalanan menuju kesuksesan. Tanpa hal ini, setiap langkah yang diambil akan mudah tersesat dan berujung pada kegagalan. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Ciri kedua adalah ketidakmampuan dalam mengelola waktu secara efektif. Waktu merupakan aset yang paling berharga, dan menyia-nyiakannya berarti mengabaikan peluang-peluang emas untuk berkembang. Banyak orang terjebak dalam pola hidup yang tidak terstruktur, di mana setiap menit terbuang tanpa memberikan kontribusi positif pada pencapaian tujuan jangka panjang. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah kita benar-benar memanfaatkan setiap detik dengan bijaksana, atau justru terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda yang merugikan? Tanpa manajemen waktu yang baik, prioritas kita menjadi kabur, sehingga tugas-tugas penting selalu terlewat dan produktivitas pun menurun drastis. Menguasai seni pengelolaan waktu memerlukan disiplin serta komitmen yang tinggi, di mana setiap detik dihitung sebagai investasi untuk masa depan yang lebih cerah dan sukses. Kemudian ciri yang ketiga adalah tidak terbuka pada pembelajaran dan kritik. Ciri ketiga adalah ketidakmampuan untuk menerima kritik dan pembelajaran dengan lapang dada. Sikap defensif terhadap masukan menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Mereka yang enggan belajar dari kesalahan cenderung mengulangi pola perilaku yang sama, sehingga tidak pernah menemukan jalan keluar dari lingkaran kegagalan. Penting untuk bertanya, apakah kita benar-benar siap mengakui kekurangan dan merangkul kritik sebagai alat untuk perbaikan? Ataukah kita memilih mempertaruhkan ego di atas segalanya? Menolak pembelajaran berarti mengabaikan kesempatan emas untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga kemajuan menjadi mustahil. Dengan membuka diri terhadap kritik dan terus belajar, kita dapat mengubah setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita ke jalan kesuksesan yang lebih solid.
Kemudian ciri yang keempat adalah tak konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan kunci utama dalam mewujudkan setiap rencana dan impian. Tanpa adanya konsistensi, niat baik dan perencanaan yang matang hanya menjadi wacana kosong yang sulit direalisasikan dalam kehidupan nyata. Seringkali kegagalan terjadi karena seseorang tidak mampu mempertahankan momentum dan disiplin dalam menjalankan setiap langkahnya. Pertanyaan penting yang muncul adalah, apakah kita memiliki tekad yang kuat untuk terus berusaha meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan? Membangun konsistensi memerlukan dedikasi yang tinggi dan kemauan untuk terus melangkah meskipun jalan terasa berat, sehingga setiap usaha berbuah hasil yang maksimal. Kemudian ciri orang yang akan gagal dalam hidup yang kelima adalah rasa takut mengambil resiko. Ketakutan ini seringkali menghambat langkah seseorang untuk mengejar peluang yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan. Orang yang terjebak dalam zona nyaman cenderung melewatkan kesempatan emas karena takut menghadapi ketidakpastian yang ada di luar batas kenyamanan mereka. Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah, apakah ketakutan kita akan kegagalan lebih besar daripada keinginan untuk meraih mimpi-mimpi besar yang menanti? Rasa takut mengambil resiko membuat kita terjebak dalam rutinitas yang stagnan, sehingga inovasi dan kreativitas yang sangat diperlukan untuk maju tidak pernah terbangun. Untuk mengatasi ketakutan ini, diperlukan keberanian dan keyakinan bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan, asalkan kita mau belajar dan terus mencoba. Kemudian ciri yang keenam adalah berpikiran negatif dan pesimis. Ciri keenam adalah dominasi pola pikir negatif dan sikap pesimis yang melekat pada diri seseorang. Pola pikir semacam ini mampu mengaburkan pandangan terhadap peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Individu dengan pola pikir negatif selalu melihat setiap tantangan sebagai hambatan yang tidak teratasi, sehingga semangat dan motivasi pun mudah luntur. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu mengubah cara pandang tersebut sehingga setiap masalah dapat dilihat sebagai peluang untuk belajar dan berkembang? Sikap pesimis tidak hanya menurunkan semangat, tetapi juga menghambat kreativitas serta inovasi yang sangat dibutuhkan dalam meraih kesuksesan jangka panjang. Mengembangkan pola pikir positif merupakan langkah krusial yang memerlukan usaha sadar untuk menggantikan setiap pikiran negatif dengan afirmasi yang memotivasi dan mendorong perbaikan diri. Kemudian ciri yang ketujuh adalah menghindari tanggung jawab. Ciri ketujuh adalah kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab secara penuh seringkali menjadi penyebab kegagalan. Orang yang enggan bertanggung jawab biasanya mencari-cari alasan atau menyalahkan faktor eksternal atas setiap kegagalan yang mereka alami, sehingga tidak pernah melakukan refleksi mendalam. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani menghadapi kenyataan bahwa setiap keputusan dan tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan? Menghindari tanggung jawab berarti melewatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan yang esensial bagi perkembangan pribadi. Hanya dengan memikul tanggung jawab secara utuh, kita dapat mulai mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga yang menuntun kita menuju keberhasilan sejati. Kemudian ciri yang kedelapan adalah tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Ciri kedelapan adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi begitu cepat di dunia ini. Dunia yang dinamis menuntut kita untuk selalu siap dan fleksibel dalam menghadapi setiap transformasi. Individu yang tidak mampu beradaptasi seringkali terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan lama yang sudah tidak relevan dengan situasi zaman sekarang. Pertanyaan penting yang harus kita tanyakan adalah, apakah kita benar-benar siap untuk meninggalkan zona nyaman dan membuka diri terhadap inovasi serta ide-ide baru yang menantang. Ketidakmampuan untuk beradaptasi tidak hanya menghambat pertumbuhan pribadi, tetapi juga mengisolasi kita dari peluang-peluang baru yang muncul seiring perubahan zaman.
Dengan mengembangkan sikap adaptif dan terus belajar, kita dapat menghadapi setiap perubahan sebagai kesempatan untuk memperbarui diri dan mendekatkan diri pada kesuksesan. Kemudian ciri yang kesembilan adalah mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Ciri kesembilan adalah kecenderungan untuk mengabaikan kesehatan, baik fisik maupun mental, yang sebenarnya merupakan modal utama dalam menjalani kehidupan yang produktif. Mengesampingkan kesehatan dapat menyebabkan kondisi fisik yang lemah dan pikiran yang kurang tajam, sehingga menghambat kemampuan kita untuk mencapai tujuan yang diimpikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sanggup mengorbankan potensi maksimal diri hanya karena mengabaikan perawatan terhadap tubuh dan pikiran? Kesehatan mental yang seimbang sama pentingnya dengan kesehatan fisik, karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan performa optimal dalam segala aktivitas. Investasi untuk kesehatan melalui pola hidup sehat, olahraga, dan perawatan mental adalah strategi jangka panjang yang akan memastikan kita selalu siap menghadapi setiap tantangan hidup. Kemudian ciri orang yang akan gagal dalam hidup yang terakhir atau yang ke-10 adalah tidak memiliki integritas dan etika. Tanpa pondasi moral yang kuat, segala pencapaian menjadi rapuh dan mudah runtuh. Integritas dan etika adalah nilai dasar yang membentuk karakter, yang pada akhirnya menentukan seberapa besar kepercayaan dan kredibilitas yang bisa kita bangun di mata orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita rela mengorbankan nilai-nilai kebenaran demi keberuntungan sesaat yang pada akhirnya akan menghancurkan reputasi kita? Kompromi terhadap integritas seringkali mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari lingkungan sekitar, yang mana kepercayaan inilah yang sangat krusial untuk membuka pintu-pintu peluang. Memiliki integritas dan etika yang kokoh bukan hanya menjamin keberhasilan jangka panjang, tetapi juga menjaga kehormatan dan martabat diri dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.